Karena bagi Abraham, pandangan yang dia utamakan bukan pandangannya, pikirannya, rencananya, rancangannya, tapi yang dia pikirkan adalah rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan, mata Tuhan, pandangan Tuhan. Hati-hati dengan di mana kita mengarahkan hati kita. Di mana kita mengarahkan pandangan kita. Apakah pandangan, aduh ini, saya mau. Hati-hati dengan short termism. Hati-hati dengan presentism. Hati-hati dengan pikiran bahwa, aduh yang penting saya nikmati sekarang. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasa enak sekarang, apa yang saya ingini sekarang. That's it. Itulah yang saya akan lakukan. Itulah yang saya akan buat. Itulah yang saya akan ambil. Itulah yang saya akan makan. Itulah yang saya akan minum. Itulah yang akan memuaskan saya sekarang. Kita tidak melihat the bigger picture. Kita tidak melihat konsekuensi dari putusan tersebut. Pelajaran kita kemudian katakan, betapa kita harus sangat berhati-hati dengan berbagai keputusan yang kita buat. Terutama hanya memikirkan keuntungan jangka pendek. Jangka pendek yang berbeda dengan gambaran besarnya. Jadi kita sekarang, dunia saat ini lebih berfokus kepada jangka pendek. Apa yang dapat memuaskan kita sekarang? Kalau yang memuaskan kita sekarang adalah hal-hal yang menyenangkan kita sekarang, jangan pikirkan gambaran besarnya. Jangan pikirkan apa ya? Big picture. Ya, kita mau melihat yang sekarang yang ada di depan mata. Kita nggak mau lihat jangka panjang, jangka pendek yang kita mau pikirkan. Kalau kita menghadapi pilihan, inilah bagian tambahan kita ya. Kalau Anda, saudara dan saya, dibuat pilihan untuk menerima keuntungan, apakah ini keuntungan jangka panjang atau jangka pendek, umumnya kita mau melihat yang jangka pendek. Kenapa? Yang jangka pendek itu bisa kita nikmati sekarang. Ya. Masa bodoh dengan akibatnya. Yang penting saya senang sekarang. Yang penting saya kenyang sekarang. Yang penting saya sekarang bisa tertawa, bisa bergembira sekarang. Walaupun ujung-ujungnya saya bisanya sakit. Ya. Itu nanti, hari besok itu nanti. Ya. Yang penting saya bersuka-suka sekarang. Ada hedonisme namanya. Paham hedonisme? Buatlah yang sesuka yang kamu mau buat untuk bersuka-suka sekarang. Ya. Ini salah kaprah dengan Tuhan bilang jangan khawatir dengan hari esok. Tapi bukan berarti itu untuk kita berfoya-foya dan lain sebagainya. Tapi banyak kita pikir, pendeta kalau saya bisa menikmati jangka pendek, ya saya ingin menikmatilah. Itu masa bodoh, pikirkan nantilah itu yang akibatnya ya. Jadi itulah banyak orang pikir ya udah ngapain pusing-pusing saya mau bersekolah lagi. Sekarang ada yang pernah bilang ke saya, terus terang saja, ada yang bilang, pendeta saya katakan, kamu kan punya surat yang menikah dan lain sebagainya. Kenapa nggak sekolah? Pendeta kita udah senang kok di tempat kerja saya ya. Tempat kerja saya ada, bahkan di tempat kerja saya ini ada juga tamatan universitas, bahkan saya masih training sama mereka. Tamatan universitas itu ya. Gaji saya sedikit lebih besar daripada tamatan universitas. Lalu saya katakan, kalau ada bisa, karena kamu punya surat, sudah punya semua, bisa dapat pinjaman, dan kenapa nggak sekolah? Ya, tapi dia bilang, sama aja pendeta. Yang penting saya sudah dapat apa? Sudah dapat gaji sekarang yang sama dengan tamatan universitas. Hati-hati ya. Kenapa? Karena kemungkinan untuk jangka panjang bagi yang tamat sekolah itu lebih besar daripada tentu saja yang tidak tamat sekolah ya, cuma tamat misalnya high school. Jadi itulah ya. Jadi marilah kita diajak, seringkali kita tapi memikirkan langkah pendek, jangka panjang, tetapi otak kita pada umumnya itu maunya itu jangka apa? Jangka pendek. Ya, jangka pendek. Kenapa orang menjadi pecandu alkohol? Kenapa orang menjadi pecandu narkoba dan lain sebagainya? Karena ada kesenangan jangka pendek yang mereka ada, lagi galau pikiran mereka. Mereka ambil narkoba, minum dan lain sebagainya. Bisa habis seketika. Bisa habis seketika. Ya, itulah sebabnya ada pepatah statement ya, Scott Allen katakan, when you buy into short-term pleasure, ketika Anda menerima kesenangan jangka pendek, maka Anda berinvestasi dalam rasa sakit jangka panjang. Kita seringkali pikir yang penting saya senang aja pendeta, hantam saja makanannya ini. Nanti urusan belakang lah kalau saya kena ini dan kena itu. Hati-hati.
Indonesia kita memiliki pepatah yang sudah sering kita dengar, tapi nggak tahu kalau kita masih praktekkan ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang apa? Kemudian. Tapi ini tidak. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini, kita sekarang otak kita itu sudah dikondisikan bukan untuk berakit-rakit ke dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita maunya bersenang-senang sekarang, bersakit-sakitnya kemudian. Kita putar pepatah ini, saudara ya. Bukan lagi bersenang-senang kemudian, tapi bersenang-senang sekarang, sakit-sakit dahulu, sakit-sakit belakangan itu masa bodoh, tapi senang-senang dulu sekarang. Nah, kenapa? Otak kita sudah dikondisikan dengan apa yang disebut dengan istilah short termism. Ya, short termism artinya pemikiran jangka pendek, ide jangka pendek ini adalah kita berkonsentrasi pada proyek, pada usaha atau pekerjaan atau tujuan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan secepatnya dengan mengorbankan kesejahteraan jangka panjang. Ya, mengorbankan kesejahteraan jangka panjang. Ya udah, yang penting nikmati dulu sekarang, ya nanti belakangan itu kalau sakit atau apalah kita pikirkan nanti belakangan. Ya. Dan ini adalah menjadi satu hal yang sudah menjadi bahagian kita. Short termism atau istilah lainnya presentism. Presentism artinya kita maunya sekarang, I want it now, apalagi seperti kita ya dengan sekarang ya. Mana ada orang sekarang mau kalau ada kalau kita jadi anggota Amazon Prime misalnya. Waduh, kita nggak mau. Kita maunya kalau kita beli sesuatu cepat sekarang. I want to see now. I want to enjoy it now. Kita sudah terkondisi untuk dengan adanya teknologi sekarang untuk melihat itu segala sesuatu apa? Sekarang. Berita-berita kalau bisa kita mau dengar sekarang. Berita kemarin itu sudah basi, ya. Orang sudah melupakan apa yang dilakukan oleh presiden ini pada tahun lalu atau 2 bulan lalu, 2 tahun lalu. Mereka cuma mau tahunya sekarang. Apa yang sekarang itulah yang in. Itulah yang in. Jadi memang otak kita itu apa ya? Sudah dikondisikan ya. Why is it so hard to escape short-term thinking? Biology and technology. Secara biologis nih, ini artikel orang-orang yang percaya dengan apa ya? Dengan evolusionisme ya. Jadi kita memang karena DNA kita sudah semakin berubah dengan teknologi, maka secara biologis ya otak kita itu maunya hanya melihat jangka pendek. Dan juga dengan adanya teknologi kita maunya yang in ya. Apa yang viral, video viral bulan lalu kalau saya misalnya masih ulangi kembali di khotbah misalnya viral yang sudah jadi minggu lalu, orang bilang ada pendeta itu udah kuno ceritanya, pendeta ini ada cerita baru, ada viralnya yang baru. Kita selalu maunya melihat sesuatu yang baru, yang sekarang yang ada di depan kita, itu yang baru apa? Itu yang baru hebat. Ya itulah, ya itu contohnya ini dari artikel ini sangat menarik. Apa yang menyebabkan secara dari segi teknologi membuktikan bahwa kita hanya memikirkan tentang short term, ya, gantinya long term. Gantinya kita melihat gambaran secara luas, kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Di artikel ini memberikan satu contoh yang sangat menarik. Coba lihat, jam-jam tangan kita. Ya, pada umumnya jam-jam tangan kita ini bagaimana? Kayak jam tangan saya ini ya. Ini menunjukkan waktu. Saat ini waktu Amerika jam 8.40. Jadi saya hanya melihat 8.40. Saya tidak melihat jam 6 sebelumnya atau 10 menit kemudian. Saya tidak lihat. Yang saya lihat hanya 8.40 ini di jam tangan saya. Itulah sebabnya kita lihat sekarang teknologi. Orang sekarang tidak lagi melihat apa yang disebut dengan jam analog. Jam analog kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat secara keseluruhan 12 jam atau 24 jam kita bisa lihat, ya. Kita bisa melihat satu hari secara keseluruhan, kita bisa melihat the bigger picture. Hubungan antara jam 6 dan jam 9. Aduh, istri saya akan pulang kerja jam 5. Aduh, sekarang udah jam 3, ini belum beres atau apa. Kita bisa melihat semua secara keseluruhan. Kita melihat konsekuensi kalau sekarang jam 3 saya masih nggak benar-benar yang saya bikin sesuai pekerjaan saya. Gimana nanti pada saat jam 5 ini akan terjadi? Itu kalau kita bisa melihat long term ya, secara menyeluruh ya. Kita bisa melihat apa kemungkinan konsekuensi dan lain sebagainya. Tetapi sekarang orang kuno kalau mau pakai jam analog, kita memiliki jam digital, short termism. Ini sekarang jam 10.05, 22.05. Kita hanya melihat jam yang tepat saat ini. Tidak terlihat gambaran keseluruhan, ya. Tidak terlihat.
digital ini bukan bagian dari gambaran yang besar. Kita hanya melihat hanya apa yang di depan mata kita, here and now. Kita nggak melihat. Nah, inilah yang terjadi juga dengan Lot, ya. Ponakan Abraham ini, ya. Dia hanya melihat segala sesuatu itu dengan jam digital, short termism, presentism. Dia tidak melihat dari jam analog, long termism, ya. Dia tidak lihat. Kita lihat bagaimana dia itu adalah apa, ya? Dia ikut-ikutan terus. Dia dengan pamannya ini. Kejadian 11 ayat 26-27 katakan, Terah ayah Abram, ya, hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi Lot itu anak saudara adiknya Abraham yang bernama Haran. Ya. Jadi Lot pada saat Abraham pergi, kita sudah baca Kejadian 12 ayat 1-4, Lot apa? Pergi keluar. Ya bagus, puji Tuhan, dia supaya tidak terkena ke penyembahan berhala di tanah Ur, ya. Dia pergi. Lot bersama-sama dengan Abram. Lalu setelah Abram keluar dari Mesir ke tanah Negeb, ya, Lot pun pergi bersama-sama dengan dia. Oh bagus, bagus, ya. Tapi bagusnya itu kemudian bagaimana yang terjadi? Kita sudah pernah baca, ya. Dia juga kaya. Pelajaran kita tadi katakan, dia kaya seperti Abram. Harta milik mereka amat banyak. Kejadian 13, ya. Kejadian 13 ayat 5-7. Tapi itulah, ya. Waktu mereka masih keluar bersama-sama, waktu Lot hartanya belum banyak, masih ikut-ikutan nebeng harta pamannya, dia masih waduh, baru mula-mula dia mulai kehidupannya ikut dengan pamannya, waduh dia oke-oke saja. Tapi begitu dia juga jadi kaya, waduh jadi besar kepala dia, ya, seperti begitu, ya, bahasa manusianya. Jadi dia hartanya banyak, ya. Dan apa yang terjadi seringkali kalau ini ada Lot ini yang juga menjadi kaya seperti juga pamannya, ya. Kaya juga, sama-sama kaya, walaupun mungkin tidak sekaya Abraham, tapi sama-sama kaya. Ya. Apa yang terjadi? Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, hingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Waduh, bukan masing-masing, Lotnya, ya, egonya mulai tumbuh, ya. Tadinya nurut-nurut ayah angkatnya, tapi sekarang egonya mulai naik dia karena sudah semakin kaya dia, ya. Besar kepala dia rupanya ini, ya. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bayangkan, sebenarnya ayat 7 ini nggak perlu itu bilang tentang orang Kanaan, orang Feris. Ya, cukup aja. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Karena ayat 8 berbicara apa yang terjadi kemudian antara Lot dan Abram. Tapi di tengah-tengah perbincangan tentang Lot dan Abram dan apa yang akan terjadi antara Lot dan Abraham, untuk kemudian Lot mengambil keputusan mau pergi kemana, tiba-tiba dimasukkan di tengah-tengah ini, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kenapa harus kok buang-buang tinta mau tulis ini, ya? Kenapa? Karena ini dibuat kontras, ya. Tidak dibuat kontras, ya. Tidak secara artinya itu ditulis dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Ya. Bahwa mereka tidak berkelahi dengan orang lain, tetapi berkelahi dengan yang sesama saudara, seringkali apa, ya, berkelahi. Jadi Lot itu bisa berdamai dengan orang Kanaan bisa berdamai dengan orang Feris, oke-oke saja. Tapi yang masalah ini adalah antara siapa? Hamba-hamba Lot dan hamba-hamba apa? Hamba-hamba daripada Abraham. Jadi kita bisa tidak berkelahi dengan orang lain, tapi seringkali kita berkelahi dengan apa? Sesama saudara kita. Itu hati-hati, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan cukup jelas. Sesama saudara dan sesama umat Tuhan jangan berkelahi. Kita tidak menjadi contoh bagi orang luar, ya. 1 Petrus 2:12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ya, sebagai umat-umat Tuhan, Petrus katakan apa? Kalian ini umat-umat Tuhan, hiduplah rukun, ya. Jangan berkelahi. Supaya apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang yang tidak benar, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi, tunjukkan kebaikan kita. Satu dengan yang lain. Jangan hanya baik dengan orang lain. Baik dengan apa? Dengan sesama kita. Sehingga kita akan memuliakan Allah. Anyway, kembali kepada Lot dan Abram, ya. Jadi, kita sudah lihat bagaimana ayat tadi kita sudah baca ayat 7, tiba-tiba masuk orang Kanaan, orang Feris. Ayat 8 kemudian berkata apa? Berkatalah Abram pada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau pergi ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku kemana? Aku ke kiri. Menarik sekali. Saya sudah pernah bahas ini. Saya ulangi sekali lagi saat ini. Janganlah kiranya. Bahasa Inggrisnya please. Itu dari kata Ibrani na. Arti daripada na itu artinya apa? I pray. Aku berdoa. Abraham berkata, aku bermohon. Abraham yang paman, yang paman, dia berkata kepada keponakannya, aku bermohon, aku berdoa supaya kita jangan berkelahi. Kenapa? Karena kita ini bahasa Indonesia, Abraham katakan, sebab kita ini kerabat. Sebenarnya bahasa Inggrisnya kita adalah brethren, close relative. Itu dari kata achim. Artinya Abraham kata, kalau mau ikut bahasa aslinya, sebab kita ini bukan kerabat, tapi sebab kita ini bersaudara seperti kakak adik. Saudara laki-laki. Kita ini adalah saudara laki-laki. Jadi tadinya Lot itu dianggap anak angkat. Dialah anak apa? Anak pancingannya Abraham. Tapi karena dia menjadi kaya, Abraham oke. Dan dia merasa sudah seperti pamannya Abraham. Abraham bilang oke. Kita ini kerabat dalam arti kita ini saudara laki-laki. Padahal Abraham sesungguhnya bukan saudara laki-laki, bukan brothernya daripada Lot, tapi paman daripada Lot. Tapi inilah Lot kita ini ya. Walaupun dia bilang janganlah kiranya ya. Janganlah kiranya ada perkelahian karena kita ini saudara laki-laki ya. Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang kanan. Kamu silahkan monggo, Lot kamu duluan. Ya. Tapi itulah ya. Ini Abraham yang tidak mau berkelahi, yang dia percaya apapun pilihan Lot ya, Tuhan tidak akan membiarkan janji Tuhan kepadanya. Janji Tuhan itu bukan kepada Lot, kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri kepadamu. Tanah perjanjian itu diberikan kepada Abraham, bukan kepada Lot. Bagaimana kalau misalnya Lot pilih tanah perjanjian tersebut? Ya, tetap bagi Abraham, keuntungan bagi Abraham bukan tanah perjanjian, tetapi Allah pemberi perjanjian. Ya, itu fokus daripada Abraham. Allahnya, bukan berkat-berkat Allahnya. Ya. Tapi Allahnya itu sendiri. Jadi dia bilang, silakan. Silakan, kemana saja kamu mau ambil. Ya. Inilah sebabnya, Mazmur 133, mari kita miliki karakter Abraham. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Atau Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Kejar kekudusan, hidup damai satu dengan. Tapi itulah ya, Lot punya ini short termism. Waduh, ayat 10 kita sudah baca tadi sampai ayat 9 ya. Abraham sudah bilang, oke, silakan Lot kamu pilih. Lalu setelah itu gantinya dibilang, paman lah atau ayah lah lebih dulu. Saya kan cuma ikut-ikutan kamu. Tidak. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dirinya yang dia fokus. Pandangan dirinya, dilihatnya, dia fokus pada dirinya. Dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti Taman Eden ya, karena baru hujan ya. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat si Sodom. Lalu kemudian dia masuk ke Sodom. Jadi lihat sini, Lot memilih baginya, bahasa Inggrisnya, chose for himself. Nah, dia memilih baginya, chose for himself. Tempat seperti taman Tuhan. Dia sedang berpikir tentang Taman Eden. Dan pada saat dia memilih, tidak dikatakan dia berdoa untuk memilih, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tanpa berpikir dua kali, tanpa bertanya kepada pamannya, Lot melihat dan kemudian apa? Melihat dan mengambil untuk dirinya sendiri. Menarik sekali ya, ada kata seperti taman Tuhan. Apa yang terjadi di taman Tuhan, di Taman Eden, pada saat ada juga orang yang dengan matanya memandang. Apa yang terjadi kemudian ya? Apa yang terjadi kemudian ya? Kita lihat bagaimana Lot, Kejadian 13, 10-11 katakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah
bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Sebab itu kemudian akibatnya apa? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya. Siapa yang kemudian juga kita lihat ada percakapan oleh sebab ada orang yang memandang dan melihat, lalu kemudian harus berpisah. Yang satu harus mengarah ke timur. Oke, mari kita lihat ya. Hawa, saudara. Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 6 dan 24 katakan, perempuan itu melihat seperti Lot, ada yang dilihat melihat ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Waduh, pandangan-pandangan mata semua. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan menghukum, apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Iya, Allah menghalau manusia itu dan di sebelah timur, seperti Lot memilih ke timur, demikian juga Hawa diarahkan kemana? Ke timur, Taman Eden. Ada Taman Tuhan, ada Taman Eden. Dan ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Lot, apa ya? Antara Lot dan Hawa ini apa? Sama, ada persamaan di antara apa? Sama persamaan di antara mereka. Ya. Tapi persamaan yang berakhir buruk, saudara ya. Karena pada saat Lot berpisah, dia pergi ke timur, dia mengarah kemana? Dia mengarah ke Sodom dan dia berada ke Sodom. Di timur, itu menandakan apa? Kehancuran ya. Demikian juga pada saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ke timur, berangkat ke timur, maka disitulah mulai apa? Kehancuran umat manusia. Tapi bagaimana dengan Abraham? Mari kita lihat perbedaan. Kalau Lot ada persamaan dengan Hawa, Abraham itu tidak sama dengan Hawa dan tidak sama dengan Lot. Ya. Karena bagi Abraham, pandangan yang dia utamakan bukan pandangannya, pikirannya, rencananya, rancangannya, tapi yang dia pikirkan adalah rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan, mata Tuhan, pandangan Tuhan. Itulah sebabnya ujung-ujungnya kehidupan mereka berbeda. Ya. Sama-sama antara Lot dan Abraham ini sama-sama mereka melihat sesuatu. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah. Sama-sama melihat sesuatu. Ya. Abraham difirmankan oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Lot memandang dengan matanya sendiri, dengan pandangannya sendiri. Tapi sekarang Tuhan mengajak Abraham untuk melihat sesuatu yang Tuhan suruh untuk lihat. Bukan yang dikehendaki oleh Abraham untuk Abraham lihat. Ya. Lalu sama-sama ditawarkan tanah. Abraham berkata kepada Lot dalam Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Tapi sekarang, tadinya Abraham itu tidak berpikir apa yang akan terjadi. Karena bagi dia Tuhan akan menyediakan. Tuhan sediakan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan sediakan. Ya. Sama-sama Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menawarkan. Tadinya kepada Lot, Abraham tawarkan, tapi untuk Abraham, Tuhan yang tawarkan. Kejadian 13:15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan aku, Tuhan katakan, akan Tuhan berikan, aku berikan kepadamu. Tuhan berikan. Ya. Apa ujungnya? Abraham semakin kaya, Lot habis. Ya, Lot habis. Sama-sama pergi ke tanah yang ditawarkan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat. Kejadian 13 ayat 10. Demikian juga Abraham. Sama-sama pergi ke tanah yang ditawarkan. Kejadian 13 ayat 18. Ini sesudah, ini yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan Anda. Sama-sama melihat sesuatu, sama-sama ditawarkan tanah, sama-sama pergi ke tanah yang ditawarkan. Ini adalah peristiwa setelah Lot pergi, Allah datang kepada Abraham. Allah datang kepada Abraham. Allah mengajak Abraham untuk melihat. Allah mengajak Abraham untuk ditawarkan tanah. Lalu kemudian Abraham pergi ke tanah yang ditawarkan Allah. Ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantim di Mamre, dekat Hebron. Kalau Lot dekat Sodom, dekat Sodom. Tapi inilah ya, sama-sama ada paralel tapi ujungnya berbeda. Nasib mereka berbeda. Perbedaan nasib ya. Lot, Kejadian 13 ayat 10.
Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang diingini oleh Lot, ujung-ujungnya habis. Habis. Ujung-ujungnya habis. Tapi apa yang terjadi kepada Abraham? Kejadian 13:14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sampai ke tempat tersebut kubakar? Tidak. Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Hati-hati. Hati-hati dengan di mana kita mengarahkan hati kita. Di mana kita mengarahkan pandangan kita. Apakah pandangan, ini. Saya mau mendapatkan harta yang lebih. Ya, saya mengarahkan pandangan saya supaya saya dapat harta yang lebih. Jangan pandangkan pilihan-pilihan kita dengan apa? Untuk mendapatkan harta ini. Tapi pandanglah untuk mendapatkan Tuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ingat-ingat ya. Lainnya ditambahkan kepada Abraham. Hasilnya Lot bukan keuntungan, bagi Lot kebuntungan. Hasil pilihannya dia, kota Sodom dimusnahkan. Mula-mulanya dia berkemah dekat Sodom, Kejadian 13 ayat 12. Lalu kemudian Kejadian 14, 12. Lalu kemudian terjadi apa? Lot itu diam di Sodom. Dari jauh dia memandang, waduh hebat sekali nih New York ini. Dia lama-lama dia semakin terdekat, terikat dengan apa? Kota besar. Dengan kota besar. Dia diam di Sodom. Tapi apa yang terjadi? Dia harus lari keluar. Kejadian 19 ayat 9:30. Allah memusnahkan, menunggang balikan, ya. Lalu dikeluarkanlah Lot dari tempat di mana dia tinggal. Dikeluarkanlah Lot itu dari Sodom, ya. Dan menetap dengan anaknya. Tidak punya banyak lagi harta seperti sebelumnya. Pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan short termism. Hati-hati dengan presentism. Hati-hati dengan pikiran bahwa aduh yang penting saya nikmati sekarang. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasa enak sekarang. Apa yang saya ingini sekarang. That's it. Itulah yang saya akan lakukan. Itulah yang saya akan buat. Itulah yang saya akan ambil, itulah yang saya akan makan, itulah yang saya akan minum, itulah yang akan memuaskan saya sekarang. Kita tidak melihat the bigger picture. Kita tidak melihat konsekuensi dari putusan tersebut. Itulah sebabnya ayat inti pelajaran kita apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itulah sebabnya Yosua sudah mengetahui bahwa pilihan-pilihan yang terbaik itu bukan berdasarkan diri kita. Tapi pilihan yang Allah ingin untuk terjadi dalam kehidupan kita. Yosua 24:15 katakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Kiranya ini menjadi pilihan kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.